Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak Ustadz, peserta didik dimanapun Ananda berada, bagaimana kabar Ananda? Ustadz selalu berdoa agar Ananda semua tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ustadz mengajak Ananda semua, mari sama-sama kita doakan pula orang tua kita, ayah dan bunda kita, beserta guru-guru kita. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, hari ini kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siapkah Ananda untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, silahkan Ananda keluarkan atau Ananda buka buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran yang pertama, dan hari ini kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Ya, jadi pelajaran kita hari ini asyik bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita belajar tentang tema ini, coba Ananda dengarkan hadis berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Apa kata Nabi? Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Quran ataupun orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kata Ustadz, tetapi yang mengatakan orang belajar Al-Quran itu dan orang yang mengajarkannya adalah orang yang paling baik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan mendengarkan hadis ini, semestinya lebih bersemangat lagi kita dalam belajar Al-Quran. Baik, coba Ananda perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa Ananda lihat dari gambar ini? Ya, di gambar ini terlihat ada beberapa orang anak yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang belajar Al-Quran. Kenapa kita mesti belajar Al-Quran? Ananda sekalian, keutamaan membaca Al-Quran itu sungguh sangat banyak. Keutamaan membaca Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya saja membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia. Allah memberikan pahala 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Subhanallah. Allah memberi pahala setiap huruf yang kita baca. Bayangkan kalau kita membaca banyak huruf. Alif lam mim saja di dalam Al-Quran itu sudah 3 huruf. Berarti Allah sudah memberikan kepada kita 30 kebaikan atau 30 pahala. Apalagi kalau kita baca sampai 1 halaman, sampai 1 lembar, bahkan sampai 1 juz. Berapa kebaikan yang bisa kita terima dari pahala membaca Al-Quran. Jika sering membaca Al-Quran, Allah akan selalu ingat kepada kita. Nah, tentu kita ingin selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ananda sekalian, perbanyaklah diri kita dalam membaca Al-Quran. Apalagi waktu sekarang ini, banyak sekali waktu luang kita untuk bisa membaca Al-Quran. Manfaatkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran. Hidup kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran juga bisa menjadi obat penyakit hati kita. Apabila kita sedih, maka bacalah Al-Quran. Baik. Banyak lagi manfaat-manfaat dari membaca Al-Quran yang bisa kita rasakan. Untuk itu ananda sekalian, jangan malas dalam membaca Al-Quran. Perbanyaklah diri kita membaca Al-Quran. Pergunakan waktu-waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Baik, hari ini kita akan belajar membaca dan menghafalkan surah An-Nas serta mengetahui pesan yang ada di dalam surah An-Nas. Coba ananda sekalian dengarkan dan ikuti bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita pada ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua. Malikin nas, rajanya manusia. Ayat ketiga. Ilahin nas, sembahan manusia. Ayat keempat. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah, itulah surah An-Nas beserta artinya ananda sekalian. Mudah-mudahan ananda semuanya bisa menghafalkan surah An-Nas dan juga bisa menghafalkan arti dari surah An-Nas. Baik, berikutnya pesan dari surah An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. Surat An-Nas terletak di urutan terakhir di dalam Al-Quran, yaitu pada urutan 114. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekkah. Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Baik, itulah di antara pesan ringkas dari surah An-Nas. Mudah-mudahan penjelasan ringkas ini bermanfaat bagi kita semua dan materi ini dapat ananda fahami. Nah, sekarang silahkan ananda kerjakan, ayo berlatih. Soal yang pertama, An-Nas artinya adalah titik-titik. Yang kedua, kita harus memohon perlindungan kepada titik-titik. Dan yang ketiga, kejahatan itu datang dari golongan titik-titik dan titik-titik. Silahkan ananda kerjakan. Baik, sekian materi kita hari ini. Atas perhatian ananda semua, Ustaz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.